Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa karakter dalam dunia One Piece yang bisa dibilang kemunculannya hanya sekedar meramaikan dan numpang lewat sebentar saja. Sebab karakter tersebut tak selalu berhubungan secara langsung dengan perjalanan yang dilalui kru topi jerami sebagai aktor utama dalam cerita, baik itu sebagai musuh ataupun sebagai teman. Namun tak jarang pula, karakter yang berhubungan langsung tersebut juga memiliki keunikan tersendiri. Baik itu dari segi buah iblisnya, karakter personalnya, maupun jabatannya. Sehingga karakter tersebut sangat menarik untuk dibahas seluk-beluknya. Nah, salah satu karakter yang tak berhubungan secara langsung dengan kru topi jerami, namun juga memiliki peran penting dalam cerita One Piece adalah Morgans, yang dijuluki sebagai Morgan si berita besar. Sebagai pemilik perusahaan berita dunia, Morgans benar-benar memegang peran penting atas berita-berita besar yang terjadi di seluruh dunia. Sebab semua media informasi benar-benar dikuasai oleh perusahaannya. Memegang perusahaan sebesar dan sepenting itu membuat Morgans menjadi karakter yang masih misterius sampai saat ini. Namun ada beberapa fakta menarik yang bisa kita ketahui dari karakter yang misterius ini. Dan inilah 4 fakta menarik seputar Morgans. Morgans adalah salah satu karakter dalam dunia One Piece yang memakan buah iblis Tori Torinomi model Albatros, yang memungkinkannya bisa berubah wujud menjadi burung Albatros, atau dalam bahasa lainnya disebut elang laut. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, sejauh ini dikatakan bahwa Morgans adalah karakter pengguna buah iblis Zoan yang tidak bisa terbang. Ini tentu sangat aneh bagi pecinta One Piece, mengingat ia adalah pengguna buah iblis bertipe Tori Torinomi alias Zoan burung. Berbicara soal burung Albatros, burung ini adalah burung besar yang biasa ditemukan di pinggiran laut. Dan sejatinya, burung ini memang bisa terbang bebas. Namun entah kenapa pada saat Arc Walking Island, tepatnya pada chapter 872, Morgans mengatakan kepada Stussy bahwa dirinya tidak bisa terbang. Menurut pendapat Mimin pribadi, mungkin sampai saat ini Morgans tidak bisa terbang adalah karena dia sepanjang waktu berada dalam mode hybrid Zoan-nya. Lalu, kenapa Morgans sepanjang waktu berada dalam mode hybrid Zoan-nya? Mengapa ia tidak pernah merubah bentuknya menjadi full Zoan atau bentuk manusianya saja? Jawabannya adalah karena pekerjaan Morgans itu sendiri yang merupakan presiden majalah berita dunia. Jika Morgans kesana kemari menggunakan mode hybrid, maka siapapun tak ada yang tahu bagaimana wajah asli dia saat menyamar. Sebab, sudah pasti Morgans akan menjadi incaran angkatan laut, Yonko, dan juga Raja Dunia Bawah yang benar-benar membencinya. Langkah ini tentu sangat bagus bagi Morgans karena ia memiliki pekerjaan yang sangat berbahaya, yaitu perusahaan berita dunia. Di dunia segila One Piece, ini adalah salah satu pekerjaan yang paling dibenci banyak kelompok. Sebagai pemilik perusahaan berita dunia yang diincar banyak orang, Morgans mungkin adalah salah satu karakter yang tak ingin terlalu dekat dengan siapapun. Karena tak ada seorang pun dalam dunia bajak laut yang bisa dipercayainya selain dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya, sewaktu-waktu nyawanya bisa saja terancam karena begitu banyak orang yang mengincar dirinya. Meski demikian, ada satu karakter yang memang memiliki hubungan dekat dengan Morgans, yakni karakter dunia bawah yang memiliki julukan Ratu Distrik Remang-Remang, sekaligus mata-mata pemerintah dunia, yakni Miss Buckingham Stussy. Sekedar informasi, meskipun Stussy merupakan seorang agen CP0 pemerintah dunia, sebenarnya Stussy adalah partner rahasia dari Dr. Vegapunk. Sebab ia diciptakan dari cloning salah satu bajak laut Rocks, yakni Miss Buckingham Stussy yang saat ini terlihat bersama Edward Whitfield. Kembali ke pokok cerita, Morgans dan Stussy tampaknya memiliki hubungan bisnis yang sangat baik. Sebab baik Morgans maupun Stussy terlihat banyak berbagi informasi satu dengan yang lain sejak lama. Dan relasi di antara keduanya pun terjadi simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika sebagai seorang CP0, Stussy bisa memperoleh informasi rahasia yang akurat dari mata-mata milik Morgans,
Maka sebagai pemilik perusahaan berita dunia, Morgans juga bisa mendapatkan berita hangat dari tempat-tempat rahasia yang mungkin hanya bisa dijangkau oleh agen pemerintah dunia seperti CP0. Selain itu, Morgans juga tercatat pernah mengizinkan Stussy untuk ikut melarikan diri bersama dirinya dari kejaran bajak laut Big Mom melalui balon udara milik perusahaannya. Morgans juga tidak sungkan untuk membuat cerita palsu untuk menutupi jejak Stussy sebagai agen CP0 meskipun dengan sebuah imbalan yang besar. Sebagai karakter yang menempati posisi presiden majalah dunia, Morgans tak pernah gentar meskipun ia digertak seorang Yonko, bahkan petinggi angkatan laut sekalipun. Tentu hal ini sudah menjadi bukti yang cukup untuk menggambarkan betapa kuatnya sosok Morgans ini. Meskipun Morgans diketahui sebagai karakter yang hampir tidak pernah bertarung, tetapi dia memiliki keterampilan bertarung yang sangat luar biasa. Ia tercatat pernah mengalahkan seorang agen Cyberpol dalam hitungan detik saja. Dia juga memiliki tekad prinsip yang sangat kuat. Morgans bahkan pernah menahan ledakan Haushoku Haki milik Big Mom saat di Aoki Island. Dan yang terakhir, ia juga pernah menyelinap ke Marijoa saat menyelamatkan dan memberi suaka kepada Wapol dan Vivi setelah pertemuan referee dilakukan. Dan Mimin yakin, masih banyak kekuatan Morgan lain yang belum diperlihatkan oleh Eiichiro Oda. Di penghujung Aoki Island, tepatnya setelah Morgans dan Stussy berhasil keluar dari wilayah kekuasaan Big Mom dengan selamat, Morgans mengatakan kepada Stussy bahwa dia sangat yakin kalau seorang raja bajak laut yang berikutnya akan segera terlahir dari salah satu worst generation ataupun generasi terburuk. Dan puncaknya adalah saat Morgans menggemparkan seluruh dunia dengan artikelnya bahwa Luffy kini sejajar dengan Shanks, Kaido, Big Mom dan Kurohige dengan menjadi kaisar laut yang kelima. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Apakah ada hal menarik lainnya tentang Morgans yang belum kami sampaikan? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman, agar kita bisa berdiskusi lebih dalam soal Morgans yang masih misterius ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya teman-teman, agar kami semakin semangat dalam mengupdate konten lainnya seputar One Piece. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.